menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Anwar Usman dipecat dari Ketua MK, Prabowo Gibran makin linglung, raut muka tak bisa bohong, bakal batal cawapres? Nanti selesai Pak Sekjen sama Pak Gubernur. Dapat teguran lisan Mas terkait urusan Anwar Usman, Mas Anwar Usman. Saya ngikuti aja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gibran Raka Buming Raka merespon pemberhentian tidak hormat Anwar Usman dari Ketua KPK. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Koalisi Indonesia Maju tersebut kemudian membeberkan langkah jangka pendek yang akan dirinya lakukan setelahnya. Seperti diketahui, hasil sidang MK memutuskan jika Anwar Usman melakukan pelanggaran berat setelah memutus perkara 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PU-21/2023 tentang batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik Selasa 7 November. Gibran sendiri disebut telah mendengar putusan MK tersebut saat ditemui wartawan di Gedung Paripurna DPRD Solo Selasa 7 November malam. Meski demikian, Gibran mengatakan jika langkah selanjutnya hanya mengikuti keputusan saja. Kemudian ketika ditanya tentang adakah surat peringatan yang diberikan kepadanya, Gibran enggan menjawab. Ia mengatakan bahwa hanya akan mengikuti keputusan sidang saja. Seperti diketahui, status Gibran sebagai cawapres saat ini dipertanyakan setelah Anwar Usman terbukti bersalah dalam memutus perkara 90. Bahkan, pada Rabu 8 November, MK menggelar sidang gugatan usia Capres-Cawapres yang rencananya akan dimulai pukul 13.30. Jadwal sidang itu sehari setelah MK dibacakan. Dikutip dari situs resmi MK, perkara nomor 141/PU-21/2023 diajukan atas nama pelapor Brahma Aryana yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Lihat respon Gibran, seharusnya putusan soal usia Capres-Cawapres dicabut juga karena memang cacat hukum. Dan jika itu terjadi, maka Gibran memang harus mundur. Tapi yang harusnya dilakukan oleh Gibran adalah menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah salah, bukan malah menikmati privilege dari pamannya. Bisa dibilang, Gibran ini politikus yang sangat nyata dipaksakan oleh kelompok tertentu dan orang terdekatnya. Ngebatnya berkuasa sudah tidak bisa memperdulikan asas demokrasi. Bisa dibayangkan jikalau Jokowi lebih sabar, tidak haus kekuasaan, mungkin 5 tahun yang akan datang sangat mungkin karir Gibran akan sangat mulus di politik. Masyarakat saat ini banyak menyatakan bahwa Gibran tidak pantas menjadi cawapres RI. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa Gibran belum berpengalaman untuk diajukan menjadi calon RI 2 karena baru sebentar menjadi wali kota Solo. Kita tahu bahwa Solo bukanlah provinsi, melainkan hanya kota kecil yang terdiri dari beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, juga kondisi masyarakatnya yang cenderung adem ayem. Keberadaan Gibran yang tampak dikesankan hebat juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak presiden yang membuat banyak proyek bantuan juga dana hibah mengalir dengan sangat deras dan bisa dipakai membangun banyak infrastruktur di kota Bengawan itu. Mungkin jika status Gibran bukan anak presiden, maka ceritanya akan lain. Terlalu berani bermain api, beginilah akibatnya. Sehingga situasi politik menjadi separah ini. Makin dipaksakan makin hancur, Prabowo pasti pusing dan makan tidak lahap. Gibran pernah bilang ke Prabowo, tenang, ia sudah ada di sana. Prabowo sekarang malah makin tidak tenang karena ada Gibran di sisinya. Gibran bukan lagi menjadi aset penting bagi Prabowo, tapi beban, rugi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pak, kemarin sempat ketemu dengan Pak Erick Thohir, apakah Pak Erick Thohir akan masuk ke tim pemenangan juga, Pak? Beliau kan menteri. Beliau menteri, jadi ada mungkin tugas beliau mungkin. Ya. Tapi diajak nggak, Pak? Kan saya sudah mengatakan bahwa beliau menteri, ya, jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan, tapi kan sudah ada statement di depan pers. Telak, sah tak masuk tim ses Prabowo, Erick Thohir alihkan dukungan ke Ganjar Mahfud. Pak Erick dipercaya untuk jadi Menteri BUMN.
Selama dikendalikan pria yang berlatar belakang pengusaha ini, BUMN mampu menjaga performnya dengan baik. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cawapres. Malah beberapa waktu yang lalu dirinya dikabarkan mengurus SKCK. Rupanya semua itu hanyalah prank. Sebab Prabowo kemudian lebih memilih Gibran, seorang anak muda dengan pengalaman di politik baru 2 tahun lebih. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Kans Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir untuk menjadi anggota tim pemenangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto tak bakal terwujud. Menurut Prabowo, Erick terhalang tugas sebagai Menteri BUMN jika tergabung dalam tim ses. Kata Prabowo, beliau kan menteri, jadi tugas beliau mungkin begitu. Namun demikian, ia meyakini Erick Thohir akan tetap mendukungnya sebagai baca pres. Ia berkata, jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan, tapi kan sudah ada statement di depan pers. Mungkin di depan Anda semua, beliau menyatakan mendukung saya. Pernyataan itu terkesan tidak lazim karena Prabowo sampai hari ini setelah mendaftarkan diri ke KPU sebagai baca pres juga masih berstatus sebagai menhan. Sebelumnya, Prabowo juga sempat bertandang ke kediaman Erick Thohir dan dijamu makan siang oleh Ketum PSSI itu Selasa 31 Oktober. Erick menyatakan akan mendukung Prabowo melalui akun Instagram pribadinya usai menjamu Prabowo, meski tidak menyatakan dukungan itu untuk Pilpres 2024. Kata Erick, saya support Pak Prabowo untuk Indonesia. Prabowo mengklaim pertemuan itu atas undangan Erick Thohir dan dirinya merasa terhormat atas jamuan tersebut. Sebelumnya, Erick dianggap memiliki kesiapan lebih matang untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 dibandingkan dengan Gibran, sehingga menyebabkan elektabilitas Menteri BUMN tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Gibran. Faktor lain yang menyebabkan elektabilitas Prabowo menjadi tinggi saat disandingkan dengan Erick adalah karena popularitas dari Ketum PSSI tersebut. Erick makin populer ketika mampu mendatangkan timnas Argentina untuk uji coba dengan timnas Indonesia. Walaupun timnas Argentina tidak ada Messi, insan sepak bola tanah air sangat memuji Erick kala itu. Tapi semua nilai plus Erick ambiar. Prabowo akhirnya menjadikan bocah ingusan yang belum cukup umur 40 tahun itu sebagai cawapres. Melihat hal ini, ada kemungkinan Erick akan merapat dan mendukung kubu Ganjar Mahfud. Kemungkinan ini memang bisa saja terjadi, karena kode-kode itu sudah ditebar oleh Erick. Seperti halnya tiba-tiba saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang mana saat ini Sandi juga masuk menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud. Jika diperhatikan, persaingan antara Erick dengan Gibran tak bisa dibandingkan dengan persaingan antara Mahfud dengan Sandiaga. Misalnya di kubu Ganjar, baik Mahfud atau Sandiaga punya kelebihan masing-masing. Mereka tak perlu perubahan aturan perundang-undangan untuk maju jadi cawapres. Tergantung kebijakan partai koalisi saja. Siapapun yang terpilih, kondisinya akan fair. Ketika akhirnya Mahfud yang terpilih, Sandiaga kemudian masuk tim ses Ganjar Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Sandiaga juga pastinya legowo dan menerima pilihan partai koalisi ini. Beda dengan persaingan antara Erick dengan Gibran untuk jadi cawapres Prabowo. Di mana-mana Erick memang sangat unggul dibanding Gibran. Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick. Saya nggak akan sanggup membuat sesuatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran ketimbang seorang Erick, karena nggak akan masuk akal di luar Nurul. Maka dari itu wajar jika Erick ogah jadi tim ses orang yang menikungnya. Lebih baik menjadi tim sesnya Ganjar Mahfud yang mana lebih terjamin menang dan tidak menabrak konstitusi. Bagaimana menurut Anda?